Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul Sistem Cerdas Digital Twin untuk Manajemen dan Analisis Big Data berbasis IoT Industri di Lingkungan Cloud. Next. Di sini ada nama-nama dari kelompok kami. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Reza Ardika Akbar dan NPM 006. Saya Nisrina Salma Syahira dengan NPM 039. Saya Audrey Rafa Adhan dengan NPM 047. Saya Putri Rahmawati Dewi dengan NPM 050. Saya Firman Fatria Ramadan dengan NPM 051. Saya Muhammad Adam Al-Falak dengan NPM 055. Baik, di sini ada pendahuluan. Pertama, ada Big Data dalam IoT Industri. Big Data dalam konteks IoT Industri adalah data kompleks yang mencakup berbagai informasi dari perangkat IoT, seperti data mesin, suhu, dan kondisi lingkungan lainnya. Big Data adalah konsep kompleks yang melibatkan banyak faktor seperti volume, velocity, variety, veracity, dan value. Big Data seringkali membutuhkan analisis prediktif atau pendekatan lanjutan tertentu untuk mengekstrak nilai dari data. Kedua, ada peran cloud computing. Peran utama cloud computing dalam sistem ini adalah menyediakan infrastruktur yang fleksibel, aman, dan hemat energi untuk pengelolaan big data IoT industri. Dengan mendukung analitik canggih dan teknologi AI, cloud memungkinkan perusahaan mengelola data dalam skala besar dan mengambil keputusan berbasis data dengan lebih efisien dan akurat. Next. Oke, di sini ada tujuan dan manfaat. Nah, untuk tujuan utamanya itu menciptakan kerangka kerja manajemen big data berbasis IoT yang hemat energi dan mengurangi konsumsi daya pusat data tanpa mengorbankan performa. Nah, di sini ada melakukan pendekatan dengan menggabungkan teknik machine learning yaitu reinforcement learning yang biasa disingkat dengan RL dan federated learning atau FL untuk pengalokasian sumber daya yang cerdas dan efisien. Masih ada pemanfaatan teknologi AI untuk pengelolaan cloud. Memanfaatkan RL untuk pengalokasian sumber daya otomatis yang beradaptasi terhadap permintaan dinamis. Nah, yang kedua menggunakan FL untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pemrosesan data yang terdistribusi tanpa transfer data mentah. Oke, next. Arsitektur Sistem Energi Efisien Industrial Big Data Management Framework. Gambar tersebut menunjukkan arsitektur sistem untuk rangka kerja manajemen energi yang efisien dalam pengelolaan data besar berbasis cloud yang relevan dengan konsep digital twin. Pada sisi kiri terdapat perangkat pengguna seperti ponsel, laptop, server, dan perangkat komunikasi satelit yang berfungsi sebagai sumber data. Data dari perangkat dikirim ke Energy Efficient Management Framework yang merupakan inti dari sistem ini. Framework ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu Energy Efficient Resource Allocator yang bertugas mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengurangi konsumsi energi. Yang kedua ada Data Center Manager atau Analyzer yang mengelola dan menganalisis data besar. Yang ketiga ada Cloud Infrastructure Resource Monitor yang memantau dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya infrastruktur cloud. Next. Untuk fitur utamanya di sini ada Digital Twin, menggunakan representasi virtual dari data IoT industri, misalnya data mesin dan suhu ruangan, untuk memantau dan menganalisis kinerja secara real time. Yang kedua ada Cloud Coordinator atau CICO, mengelola alokasi sumber daya dan memantau status pusat data untuk memastikan distribusi yang efisien. Komponen utamanya ada Reinforcement Learning, untuk alokasi sumber daya yang dinamis berdasarkan permintaan yang berubah. Lalu ada Federated Learning, untuk keamanan dan efisiensi data terdistribusi
terdistribusi, mengelola data dari berbagai perangkat tanpa memindahkan data mentah antar server, menjaga privasi dan keamanan. Selanjutnya yaitu Virtual Environment Task. Gambar tersebut menggambarkan topologi pusat data cloud terfederasi. Dalam sistem ini, beberapa penyedia layanan cloud saling berkoordinasi untuk menyediakan layanan yang terintegrasi dan efisien. Terdapat 3 penyedia cloud utama dalam ilustrasi ini, yaitu Cloud Provider 0, Cloud Provider 1, dan Cloud Provider 2. Setiap penyedia memiliki cloud koordinator, yaitu komponen yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya cloud di dalam masing-masing penyedia. Pengguna mengakses layanan melalui user broker yang bertugas mengarahkan permintaan ke cloud provider yang sesuai berdasarkan kebutuhan aplikasi. Cloud koordinator dari masing-masing penyedia berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan yang diilustrasikan dengan simbol antena, memungkinkan kolaborasi antar penyedia cloud. Sistem ini memungkinkan pembagian beban kerja, pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, serta meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan bagi pengguna. Next. Peran reinforcement learning dalam pengalokasikan sumber daya. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran mesin di mana sistem belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan memperoleh reward dari tindakan yang dilakukan. Tujuannya untuk mengembangkan kebijakan kontrol optimal untuk pengalokasikan sumber daya tanpa perlu pengetahuan lengkap tentang lingkungan. Langkah-langkah RL dalam sistem EEIBDM itu, yang pertama itu ada pengumpulan data kinerja, yang kedua itu ada penetapan kebijakan alokasi sumber daya, yang terakhir itu ada adaptasi berkelanjutan. Sistem terus belajar dan menyesuaikan alokasi sumber daya untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan mengoptimalkan kinerja secara real time. Hasil implementasi real time pada sistem EIBDM itu, yang pertama itu ada pengurangan konsumsi energi. Terbukti mengurangi konsumen energi pusat data hingga tingkat yang lebih efisien. Yang kedua itu penggunaan CPU yang optimal. Sistem memprioritaskan pengguna CPU hanya saat diperlukan sehingga mencegah panas berlebihan dan mengurangi kebutuhan pendinginan. Lalu di sini ada evaluasi sistem menggunakan CloudSIM. Yang pertama, metodologi evaluasi. Simulasi infrastruktur pusat data, menyusun model pusat data yang berisi berbagai perangkat termasuk virtual machine, PM, dan cloud koordinator. Yang kedua, pengaturan lingkungan uji. Sistem diuji dengan konfigurasi perangkat keras dan skenario pengguna yang berbeda, termasuk variabel jumlah PM dan konsumsi daya. Dan yang terakhir, penggunaan sensor, sistem monitoring, dan mengumpulkan data pengguna sumber daya CPU dan kebutuhan daya untuk berbagai skenario pengguna. Lalu yang kedua, hasil evaluasi efisiensi energi. Pengurangan konsumsi energi. Terbukti bahwa EEIBDM mengurangi konsumsi energi pusat data dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien.
sistem mencapai PUIE yang lebih rendah antara 1 hingga 2, menunjukkan efisiensi energi yang optimal untuk pusat data. Lalu tantangan dalam pengelolaan big data berbasis IoT ini, yang pertama konsumsi energi yang tinggi. Konsumsi energi yang besar berdampak negatif pada lingkungan, sehingga perlu dikurangi dengan pendekatan yang lebih hemat energi. Lalu yang kedua, pengelolaan data yang terdistribusi. Data IoT industri berasal dari berbagai perangkat dan sumber, sehingga perlu sistem pengelolaan yang mampu menangani data yang sangat beragam. Lalu yang ketiga, keterbatasan teknologi di lingkungan cloud. Menggunakan machine learning seperti reinforcement learning (RL) untuk adaptasi otomatis terhadap kebutuhan yang berubah-ubah. Lalu yang terakhir, keamanan dan privasi dalam pembelajaran terdistribusi. FL digunakan untuk pengelolaan data yang terdistribusi secara aman tanpa memindahkan data mentah antar server. Membatasi risiko keamanan dengan memproses data secara lokal sebelum mengintegrasi dalam sistem pusat. Kesimpulannya itu dari sistem EIBDM itu atau Energy Efficient Industrial Big Data Management itu berhasil mengurangi konsumsi energi dalam pengelolaan big data IoT industri melalui alokasi sumber daya berbasis reinforcement learning dengan nilai power usage effectiveness itu atau PU optimal antara 1 sampai 2. Sistem menunjukkan efisien energi yang tinggi. Bahkan dengan peningkatan jumlah virtual machine atau VM. Digital Twin memungkinkan pemantauan real time dan analisis data, sementara federated learning meningkatkan keamanan data. Meskipun jumlah VM yang lebih besar sedikit meningkatkan pelanggaran service level agreement atau SLA. Sistem tetap mempertahankan kualitas layanan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.